Halo semuanya, selamat datang di channel Mangare. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita komik manhwa berjudul Wan Gu Shen Wang. Yuk simak alur ceritanya. Kemudian seniornya menjawab, kita adalah kebanggaan sekolah pedang Shushan. Pernahkah kita takut pada orang lain? Sekolah pedang Shushan kita dianggap sebagai sekolah pedang nomor 1 di Cina. Pernahkah kita takut pada orang lain? Kata Lin Chuyuan sekaligus senior Lin Jiaxin. Hanya saja, kali ini Tuan Zun berulang kali mengatakan kepada kita untuk menghindari Li Kaisan. Latar belakang orang itu misterius, jangan sampai berbenturan dengan dia, dengan hal yang tidak perlu. Saat ini kita adalah yang pertama untuk mengambil harta karun itu, kata Lin Chuyuan. Harta itu bukan masalah, tujuanku datang ke sini adalah untuk membunuh. Ayahku dibunuh oleh seseorang sampai mati, dan aku akan menemukan itu adalah Suhan, kata Kuang Rui, putri dari Kuang Shi yang dibunuh oleh Suhan. Bagaimana bisa dia membunuh ayahku, bagaimana cara aku bisa membunuhnya 10 kali lipat, kata Kuang Rui penuh dengan dendam. Seniornya menenangkannya, jangan khawatir, para kultivator di luar itu lemah, apalagi para siswa yang hanya berlatih selama 2 atau 3 bulan saja. Apakah itu membunuh, mencuri harta, itu hal mudah. Hanya saja aku mengingatkan kepada semua orang bahwa aura sangat langka di sini, jangan sampai kehabisan aura. Kita membawa banyak buah roh kali ini, kita harus menggunakannya dengan benar, kata Lin Chuyuan menasehati juniornya. Terlihat Suhan dan Liang Shu sedang berjalan, Kak Su, aku tidak menyangka dari lubang sekecil itu ada dunia luas di dalamnya. Ini luar biasa, tetapi kenapa rasanya sangat aneh di sini? Kata Liang Shu penasaran. Legenda mengatakan bahwa di zaman kuno ada 3000 dunia kecil dan 30 era dunia besar di luar benua kuno. Jingxi Dongtian mungkin salah satu dari dunia kecil ini. Adapun apa yang terjadi di sini, kehidupan di sini tidak diketahui, kata Suhan menjelaskan kepada Liang Shu. Kota kuno gelap di medan perang kuno, terdapat banyak orang yang berada di sekitar puing-puing yang runtuh. Kalian sekarang berpencar dan cari Suhan. Setelah kalian menemukannya, nyalakan suar, kata Long Lingtian memerintahkan anak buahnya. Sialan, aku sudah menantangnya terakhir kali. Dia bahkan membodohiku dan berani menipuku, aku hanya akan membunuhnya. Kata Long Lingtian kesal dengan Suhan. Tuan Muda Long berkata setelah memasuki Jingxi Dongtian kita harus mencari kesempatan untuk diri kita. Balas dendam bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Kata anak buah Long Lingtian menceramahi bosnya. Namun tanpa belas kasihan lagi, Long Lingtian langsung menamparnya. Apa kalian tidak mendengarkan apa yang aku katakan? Berani bicara omong kosong, aku akan menghajarmu, kata Long Lingtian emosi. Tuan Muda Long, tolong jangan marah, ayo kita mencari Suhan. Bahkan jika aku menggali tanah sedalam 3 kaki, aku pasti akan menemukannya. Kata anak buah Long Lingtian dengan muka penuh lebam karena dihajar bosnya. Shin berpindah ke posisi Suhan dan Liang Shu, dia berada di sebuah perumahan. Kasu di sini terlalu sepi, aku bahkan tidak bisa mendengar angin, menegangkan, aku merasa sangat gugup. Kenapa aku tidak bisa melihat siapapun yang masuk, kata Liang Shu. Ada yang aneh di sini, ikuti aku, jangan menjauh lebih dari langkahku. Aku curiga ada area formasi di sini, dan orang-orang yang datang mungkin telah dipindahkan ke semua bagian kota. Kata Suhan memperingatkan Liang Shu. Suhan terus berjalan memasuki ruangan, aku merasakan fluktuasi energi khusus di sini, masuk dan lihat apa yang ada di dalam. Hah? Aku merasa seperti melewati sesuatu, pikir Suhan. Terlihat di depan Suhan terdapat sebuah hewan yang memiliki pancaran cahaya yang begitu terang. Aku mencium bau, apa yang terjadi, apa dunia berubah lagi? Tanya Liang Shu kepada Suhan, terlihat di sana ada seekor hewan seperti kucing yang tertidur. Bukankah kita memasuki reruntuhan rumah? Bagaimana kita bisa sampai ke sini? Tanya Liang Shu kebingungan. Jingxi Dongtian awalnya adalah dunia kecil. Bahkan ada dunia yang lebih kecil lagi di dalamnya, ini agak tidak biasa, kata Suhan. Dan bahkan ada makhluk yang sedang tidur di sini, bisa memasuki dunia kecil kehidupan sangat misterius. Ini bukan jenis ruang biasa yang hanya bisa menampung benda mati tanpa fluktuasi kehidupan. Dunia kecil yang dapat bertahan hidup bahkan tidak bisa dibuka oleh Kaisar Zun, tetapi dunia kecil ini ditutupi dengan dunia kei lain, sepertinya Jingxi Dongtian, tidak sederhana.
Keberadaan karakter yang mengendalikan Jingxi Dongtian, kemungkinan ini melibatkan rahasia kuno. Aku tidak tahu banyak tentang hal-hal kuno di kehidupanku yang sebelumnya. Aku hanya tahu bahwa Kaisar Zun telah mengejar beberapa warisan, pikir Suhan. Kak Su, sepertinya ada lapisan penghalang, aku tidak dapat menemukan pintu keluar dan aku tidak bisa menghancurkan penghalang ini, sialan kita terjebak di sini, kata Liang Shu memeriksa penghalangnya. Jangan bangunkan monster di atas altar itu, tapi jangan terlalu khawatir, kemungkinan ada beberapa petunjuk. Mungkin kita perlu melakukan sesuatu untuk bisa melewatinya dan akan ditransfer secara alami, kata Suhan. Ujian Changsan, apa artinya ini? Tanya Liang Shu bingung. Karena ini adalah ujian, itu pasti terkait dengan binatang buas mirip kucing itu. Coba dulu, mungkin akan diketahui hasilnya seperti apa. Aku akan datang, kata Liang Shu. Dulunya aku itu penjinak kucing, biarkan aku bertukar perasaan dengan dia, kata Liang Shu dengan penuh semangat. Daging, aku belum makan untuk waktu yang lama, aku sudah lama melupakan rasanya, pikir kucing tersebut bangun dari tidurnya. Liang Shu dengan semangat mendekatinya, kucing bodoh ayo bangun, beritahu pada kami tempat apa ini dan bagaimana caranya keluar dari sini. Kata Liang Shu semangat untuk membangunkan kucingnya. Kucing yang melihat di atasnya mulai memunculkan perubahan, bulu-bulunya mulai memanjang dan badan mulai membesar. Tiba-tiba tempat duduknya bengkok dan tidak kuat menahan berat kucing tersebut. Liang Shu terkejut dengan kejadian yang berada di depannya, tempat tersebut roboh dan membuat kucing tersebut jatuh tepat di depannya. Sialan, apa yang terjadi? Kata Liang Shu terkejut. Kucing monster tersebut berteriak, makan, makan. Suhan kemudian maju ke depan Liang Shu dan memintanya untuk menghindar dan cepat mundur. Suhan kemudian langsung menyerang monster kucing tersebut. Namun keduanya terdorong mundur ke belakang, akibat kuatnya serangan yang diberikan monster kucing. Serangan mental, monster ini berada di tahap pemurnian, ini akan jadi masalah, kata Suhan. Monster kucing tersebut kemudian melompat ke depan Suhan. Kali ini aku terlalu meremehkan dia, aku tidak menyangka kucing yang tampak biasa ini akan berubah, pikir Suhan. Kemudian Suhan terkejut dengan kejadian yang terjadi, ternyata monster kucing tersebut masih terantai kakinya. Kak Su, sepertinya ada yang mengikat dia, kata Liang Shu. Monster kucing tersebut kemudian mengamuk dengan mengeluarkan auranya, dan berteriak, makan. Monster ini mengerikan, saat ini aku merasa jiwaku membeku, kata Liang Shu ketakutan. Aku khawatir monster ini sudah mencapai tahap penyempurnaan, bahkan mungkin lebih kuat dari kepala keluarga Lu. Untung saja raungan itu tidak menyerang mentalmu secara langsung, jika tidak, kamu sudah jadi idiot sekarang. Untungnya dia dikunci oleh rantai besi sehingga tertahan di sana. Kata Suhan. Sialan, apa kucing ini tidak bisa dikalahkan? Kak Su, apa kita akan mati terjebak di sini? Teriak Liang Shu kepada Suhan. Suhan kemudian memeriksa monster kucingnya, meskipun monster ini sangat kuat, tapi melihat penampilannya sekarang. Dia memang sengaja dikurung di sini, rantai yang mengikat kaki belakangnya, pasti menekan kultivasi monster ini. Pada akhirnya, siapa yang menjebak dan menekannya Disney? Jika rantai ini dilepas, apa yang terjadi? Ada arti dari kata ujian Changshan di batu tablet itu? Apakah ini tempat bagi orang yang sebelumnya latihan di sini? Tetapi, jika ini adalah tempat ujian, bagaimana ini bisa dianggap sebagai ujian? Suhan terkejut melihat Liang Shu memberikan buah roh kepada kucing tersebut. Ini adalah binatang buas yang memakan manusia, kenapa kamu memberikan dia makan? Tanya Suhan kepada Liang Shu. Apakah dia berbeda dengan hewan? Jika dia marah-marah denganmu, berikan sesuatu untuk dimakan dan dia akan tenang, jawab Liang Shu kepada Suhan. Suhan meragukan perkataan Liang Shu, apakah itu berhasil atau tidak. Ini adalah monster yang lebih kuat dari tahapan pemurnian, kamu harus tahu bahwa tahap pemurnian dan fondasi itu sangat besar perbedaannya. Dari fondasi ke tahapan pemurnian akan ada perubahan kekuatan spiritual. Kekuatan tempur juga akan tumbuh secara eksplosif, pikir Suhan. Jangan khawatir Kakak Su, bagaimanapun aku itu penjinak kucing, kata Liang Shu menganggap dirinya penjinak kucing. Monster kucing tersebut mendekati Liang Shu, orang ini sangat bodoh, mengirim dirimu sendiri kepada raja ini untuk dimakan. Tapi orang ini terlalu kurus dan dagingnya sedikit, ayo makan buah roh terlebih dahulu, kalau tidak cukup makan, maka makan kedua orang konyol ini, pikir monster kucing tersebut kepada Liang Shu dan Suhan.
Baik, aku punya buah roh, selama kamu patuh dan baik. Kak Su, aku pikir kamu harus mengambil foto untukku, aku sudah mendapatkan kucing di tahap pemurnian. Ini jelas pencapaian pertama orang Cina, kata Liang Shu dengan bangga. Ini akan berhasil. Sialan, Liang Shu benar-benar tidak takut mati. Oke, tenangkan kucing serakah ini, kita harus menemukan cara untuk pergi dari sini sekarang, kata Suhan kepada Liang Shu. Kalian bodoh, seluruh keluarga kalian bodoh. Setelah raja ini selesai makan buah roh, aku akan memakan dagingmu. Daging orang jahat lebih baik daripada orang ini, kata monster kucing tersebut. Suhan terkejut ketika melangkah ke depan. Hah, apa yang terjadi? Apa monster itu menatapku? Itu, apa dia mengerti apa yang aku katakan? Sial, aku merasakan perasaan yang berbahaya, apa aku menjadi targetnya? Aura yang begitu kuat, dan itu sangat tersembunyi, mungkinkah besi ini yang menahan monster itu? Pikir Suhan yang sedang menyelidiki rantai besi yang mengikat monster tersebut. Ketika menyentuh rantai tersebut, auranya mengalir dengan sangat deras. Salah, ini bukan aura biasa. Sebaliknya, aura yang dikompres, setidaknya hingga 10.000 kali. Sekarang aku menuangkan ke dalam tubuhku dengan panik. Aku harus menemukan cara melepaskan ini, jika tidak aku akan meledak, pikir Suhan. Liang Shu bingung melihat Suhan yang terjebak di rantai monster tersebut. Kakak Su, apa yang kamu lakukan? Tanya Liang Shu. Monster kucing melihatnya dengan santai dan memakan buah roh. Orang itu sangat bodoh, dia bahkan mengambil inisiatif untuk menyentuh besi itu. Sekarang jika kamu tidak bisa melepaskan diri dari situ, kamu akan terjebak sama seperti raja ini, pikir monster kucing tersebut. Suhan masih terjebak di dalam aura tersebut, aku tidak bisa bergerak sama sekali sekarang. Sialan, aku meremehkan aura ini. Aura yang terkompresi ini menggabungkan kekuatan spiritual menjadi energi yang dapat mengendalikan orang tersebut, kata Suhan dengan menahan rasa sakit di badannya. Aku takut bahwa jenis aura yang seperti ini hanya Kaisar Zun yang bisa memiliki desain yang begitu pintar. Kali ini aku dalam kesulitan, bahkan jika aku tidak mati, aku pasti akan sepenuhnya terjebak di sini, pikir Suhan. Liang Shu yang melihat kondisi Suhan melemparkan buah rohnya kepada monster kucing. Kucing besar, cepat bantu aku menyelamatkan kakak Su. Jika kamu menyelamatkannya, buah roh ini akan jadi milikmu, kata Liang Shu memohon pertolongan. Apa kamu bodoh? Benda itu dibuat oleh Pak Tua Changsan. Penjahat tua itu sangat tidak baik dan kekuatannya sangat kuat. Jika aku bisa membantu dia, aku sudah lama keluar dari sini untuk cari makan, pikir monster kucing tersebut. Apa yang harus kulakukan? Tubuhku akan meledak. Cepat dan temukan caranya, jika tidak aku akan mati di sini, pikir Suhan kebingungan. Kemudian dia mendapatkan sebuah ide. 9 pohon misterius, bagaimana bisa aku melupakan harta ini, kata Suhan. Dia langsung mengeluarkan pohon tersebut, dan banyak aura yang diserap oleh pohon misterius tersebut. 9 pohon misterius membutuhkan banyak aura untuk menumbuhkan bunga, ini memungkinkan dia untuk menyerap semua energi dari dunia kecil ini untuk membuat dia tumbuh. Rasanya jauh lebih baik sekarang, untuk menjebak monster kucing itu. Berapa banyak aura yang terkandung di sini? Sebenarnya ini sudah membuat 9 pohon misterius menumbuhkan daun. Aku harus tahu bahwa 9 pohon misterius menumbuhkan daun. Cara biasa jelas tidak mungkin, jumlah aura yang besar sangat tidak mungkin disediakan oleh kultivator, pikir Suhan tentang pohon 9 misterius. Monster kucing yang melihat pohon 9 misterius itu terkejut. Ternyata itu menjadi pohon buah yang lezat pertama di dunia. Sangat disayangkan bahwa tidak ada buahnya, hanya daun yang tumbuh. Raja ini berpikir bahwa buah paling lezat pertama di dunia telah lama menghilang. Tidak kusangka pohon ini ada di tangan bocah kecil itu. Bukankah dulu pohon buah lezat ada di tangan penjahat tua itu? Sekarang bocah kecil ini memegangnya, apa dia ada hubungan dengan penjahat tua itu? Bocah kecil ini menggunakan pohon buah lezat pertama di dunia untuk menyerap energi dari benda yang menjebak raja ini. Dengan kata lain, raja ini akan segera bebas, pikir monster kucing dengan senyuman bahagia. Beberapa saat kemudian, meskipun ada banyak aura di sini, ini hanya bisa membuat 9 pohon misterius menumbuhkan daun. 9 pohon misterius adalah tambang emas. Untuk membuat dia mekar, tidak ada yang tahu berapa banyak aura yang dibutuhkan untuk diserap.
Sepertinya aku harus mencari cara terlebih dahulu. Namun sekarang memang terlalu bahaya, jika bukan karena 9 pohon misterius, aku pasti sudah terjebak di sini. Formasi ini sangat rumit, dan setelah waktu yang lama, formasi ini masih bekerja dengan lancar. Pembuat dunia kecil ini jelas bukan kultivator biasa. Ini pasti sebanding dengan seorang kaisar, atau kultivator kuno yang sangat misterius. Pikir Suhan, yang selamat dari serangan aura. Tidak lama kemudian banyak bangunan yang mulai runtuh dan hancur. Liang Shu kebingungan, dia bertanya kepada Suhan. Kak Su, apa yang terjadi? Ada getaran besar. Suhan mengatakan bahwa itu karena aura di dunia kecil ini sudah diserap. Dunia kecil ini akan segera hancur, kita harus pergi dari sini dengan cepat, kata Suhan kepada Liang Shu. Terlihat monster kucing yang terantai sudah lepas dan lari duluan. Dia lari dengan membawa buah roh yang dicurinya dari Liang Shu. Hah, akhirnya raja ini bebas, pergi keluar untuk mencari penjahat tua itu, lalu balas dendam. Lalu pergi keluar untuk mencari makanan lezat. Pikir monster kucing tersebut dengan penuh kebahagiaan. Pergi dan ikuti monster kucing itu, perintah Suhan kepada Liang Shu. Dia pasti tahu jalan keluarnya. Terlihat monster kucing tersebut lari keluar dengan membawa buah rohnya, Liang Shu langsung berteriak. Itu buah rohku, kucing itu membawa semuanya, dia mencuri buah rohku, teriak Liang Shu. Liang Shu ambil borgol besi yang mengikat monster kucing itu tadi, aku akan mengambil tablet batu ini, perintah Suhan kepada Liang Shu. Suhan kemudian menyerap tablet batu tersebut, dan kemudian tak lama setelahnya tablet batu itu berubah jadi sebuah token. Benar saja, tablet batu ini sebenarnya adalah token. Hanya saja fungsinya apa, masih belum jelas, pikir Suhan. Kak Su ini terlihat seperti rantai kucing biasa, apa yang bisa digunakan dari benda ini, kata Liang Shu menganggap remeh rantai kucingnya. Monster kucing yang diikat oleh benda ini berada di tahapan pemurnian dan menekan kekuatannya 1 kali lipat. Apa kau masih berani bilang ini rantai besi biasa? Aku yakin itu bahkan diat rata-rata dari senjata sihir biasa, jelas Suhan kepada Liang Shu. Ternyata begitu, setelah keluar, aku akan mengikat kucing besar itu dan menyuruh dia mengembalikan buah rohku, ucap Liang Shu dengan semangat. Kucing ini benar-benar tahu cara untuk keluar, dia tahu banyak hal rahasia di sini, kata Suhan. Terlihat monster kucing tersebut keluar dari dunia kecil yang tertutup. Di sana akhirnya Suhan dan Liang Shu mengikuti monster kucing tersebut untuk keluar. Aku takut dunia kecil ini akan segera runtuh, sementara monster kucing itu menghancurkan penghalang, ayo keluar dari sini, kata Liang Shu. Terlihat keduanya sudah berhasil keluar dari dunia kecil monster kucing. Liang Shu dan Suhan akhirnya mendarat di depan sebuah perumahan yang telah mereka datangi di awal perjalanan mereka. Namun Suhan dan Liang Shu terkejut dengan situasi yang terjadi. Ada banyak orang yang sudah berada di lokasinya. Terlihat sepertinya ada pertarungan antara Silverwing dan murid sekolah lain. Yin Chi San Shen, kenapa ada begitu banyak orang terluka di sini, pikir Suhan. Silverwing terkejut dengan kedatangan Suhan dan Liang Shu. Suhan, kalian muncul dari mana? Tanya Silverwing kepada Suhan dengan penuh keterkejutan. Kemudian Suhan bertanya kepada Silverwing, apa yang kalian lakukan? Bertarung, tanya Suhan. Silverwing terlihat bahagia, Suhan, kamu datang tepat waktu. Meskipun kita memiliki dendam sebelumnya, kita sama-sama berada di Jingxi Dongtian. Kita berada di satu sekolah yang sama, dan mereka semua bersama dengan Nona Lu, kata Silverwing. Namun sebelum ucapannya selesai, Suhan sudah terlebih dahulu menghentikannya. Berhenti, katakan saja apa yang terjadi, bagaimana bisa kamu Yin Chi San Shen begitu bertele-tele seperti ini, kata Suhan. Orang-orang itu berasal dari SMA Julu. Mereka merampok buah roh kami, dan melukai beberapa dari kami, kata Silverwing menunjuk musuhnya. Kemudian Liang Shu terpikir dengan buah rohnya, Yin Chi San Shen, apa kamu melihat kucing Disney? Mirip seperti singa, dia membawa tas, kata Liang Shu bertanya kepada Silverwing. Sial, itu tabungan yang diberikan ayahku selama setengah hidupku. Sial, kucing bodoh itu mencuri semua buah rohku, pikir Liang Shu penuh emosi. Silverwing kemudian mengatakan bahwa dia tidak melihat monster kucing yang lewat di sini.